Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan saya kasih berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak sekalian, walaupun dalam situasi yang sangat sibuk ya, sebentar kami akan terbang ke Labuan Bajo, dari Labuan Bajo langsung ke ND, tapi kami tetap tidak akan pernah lupa memberikan kabar-kabar terbaru apa yang terjadi atas umat pilihan Tuhan Israel, atas anak sulung Tuhan Israel. Saudara, banyak orang yang nggak paham sehingga mereka berkata, masa Tuhan punya anak, istrinya siapa? Jadi pikir ya kalau Tuhan punya anak harus punya istri dan harus ada hubungan seks. Nah, ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah ya. Karena saudara tidak sama dengan manusia. Kalau manusia itu saudara harus hubungan seksual dulu baru bisa punya anak. Bahkan manusia tidak bisa anak walaupun hubungan seksual. Kenapa? Karena ada orang yang sudah nikah sampai matinya tidak punya anak, padahal hubungan seksual terus tapi tidak punya anak. Jadi makanya Tuhan beda ya, dia cuma ngomong hanya anakku kau jadi anaknya gitu ya. Makanya saudaraku yang sekasih, kami tidak akan lupa memberitakan kabar-kabar terbaru ya, apa yang terjadi atas anak sulung Tuhan yaitu Israel, saudara. Nah, ini kita ambil dari Detik News, kantor berita resmi Lebanon, National News Agency NNA melaporkan secara terpisah bahwa pelanggaran terus-menerus terhadap gencatan senjata terus terjadi di wilayah Lebanon bagian selatan oleh pasukan militer Israel pada Minggu tanggal 1 bulan 12 waktu setempat. Jadi ini kejadiannya Minggu ya. Minggu, ini Selasa, berarti masih baru ya, 2 hari yang lalu. Jadi Israel tidak akan pernah memberikan ruang atau kesempatan bagi Hizbullah untuk melakukan konsolidasi atau untuk membangun kekuatan dengan tujuan-tujuan untuk kepentingan mereka. Bahkan di sini diklaim oleh Israel bahwa mereka adalah teroris itu ya. Iya, saudara, saya akan lanjutkan. Di sini dikatakan begini, dilaporkan NNA bahwa rentetan insiden pesawat tempur musuh yang melancarkan serangan terhadap desa perbatasan Yarun pada Minggu tanggal 1 bulan 12 pagi waktu setempat. Disebutkan juga oleh NNA bahwa pasukan juga menyerang beberapa lokasi seperti kota Kiha dan area pinggiran Atarum, serta melakukan tembakan senjata otomatis musuh di beberapa lokasi lainnya. Ya, jadi saudara konsekasi dalam Tuhan, tidak ada ampun jikalau Hizbullah ingin coba-coba ya melanggar perjanjian butir yang ketujuh, saya nggak keliru ya. Jadi saudara konsekasi, memang gencatan senjata itu disepakati, tapi ada perjanjian. Di butir ketujuh itu kalau saya nggak keliru ya Israel itu masih diberikan kesempatan untuk memantau gerak Hizbullah. Jikalau Hizbullah ingin melakukan tindakan-tindakan yang mencurigakan ya, Israel punya hak untuk melakukan tindakan termasuk menyerang. Nah, itulah sebabnya Israel terus melakukan serangan, bukan Israel melanggar perjanjian gencatan senjata, karena di gencatan senjata itu ada satu poin ya yang memberikan izin kepada Israel untuk tetap memantau pergerakan. Ya, kita doakan saja supaya semuanya kita yang ada di Indonesia dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak ada keributan di Indonesia, tidak ada perang, karena jika ada perang saudara ini merugikan ya, bagi semua pihak ya. Ini merugikan semua pihak, makanya kita doakan damai, tidak ada peperangan di Indonesia. Saudara, Bapak Ibu sekalian, doakan terus pelayanan kami. Sebentar terbang ke Labuan Bajo, dari Labuan Bajo langsung besok ke ND ya.
Nah, saudara, tetapi pelayanan gereja Tembok Sri Pintu tetap berjalan seperti ini ya. Tetap saudari yang dikasih Yesus, kita sudah tiba di gereja tanpa tembok Sri Pintu ya. Ya, mereka dulu ini Bani Kedar Nebayot, puji Tuhan, sekarang bisa percaya Yesus karena ketekunan kita melayani mereka ya. Doakan terus supaya apapun yang kami perlukan dalam pelayanan Yesus siapkan, karena tujuannya mulia untuk Tuhan. Tolong kita ya. Tadi siapa itu ya yang kemarin ganggu kita ibadah itu ya, dia teriak-teriak karena di depan tuh banyak Satpol PP itu ya, orang-orang dagang itu, lihat tadi ya. Tapi dia teriak-teriak, malah saya yakin dia sendiri yang lari ya, karena dia nggak jelas ya. Ya, dia mau teriak-teriak, mau kasih tahu ke sana, dia sendiri yang lari. Ya, saudaraku yang saya kasih, ya, kita di sini saudaraku yang saya kasih, ya, hidup ini ya, nah, hidup ini karena percaya. Amin. Amin. Ya, oleh sebab itu kalau kita sudah percaya, jangan lagi kita ragu. Jangan kita khawatir. Jangan kita bimbang. Ya, karena kuasa Tuhan lebih dahsyat dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, segala kuasa di sorga, di bumi itu ada pada Tuhan. Ya, makanya saudara, bersama Tuhan kita pasti menang. Di dalam Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Karena orang percaya diberi kuasa. Ya, barang siapa yang percaya kepada namanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Ya, saudaraku yang saya kasih, anak Allah ini saudara bukan sekedar sebutan. Anak Allah ini bukan sekedar label. Anak Allah ini adalah identitas yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, kalau ini hanya label, kalau ini hanya sekedar apa tadi, huruf label, saudaraku yang saya kasih, kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi ini identitas kita. Ya. Jadi saudara, setiap kita pergi ke kantor-kantor, ke perusahaan-perusahaan, itu selalu ditanya identitas. Kenapa ditanya identitas? Karena itulah yang membuktikan kita boleh masuk atau tidak ke kantor tersebut atau ke perusahaan tersebut. Ya, kalau identitas kita sudah jelas, kita boleh masuk. Tapi kalau kita identitasnya nggak jelas, kita nggak boleh masuk. Jadi saudara, anak Allah yang diberikan kepada kita ini bukan sekedar status, ini bukan sekedar label, ini adalah identitas kita. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, ketika nanti kita sampai dalam kerajaan sorga, ya, kita bisa masuk dalam kerajaan sorga karena ada identitas kita sebagai anak Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Iya, jadi semua yang anak Allah itu boleh masuk kerajaan sorga. Tapi yang bukan anak Allah, dia tidak boleh masuk kerajaan sorga. Jadi ketika Anda ya berhadapan dengan malaikat yang ada di pintu kerajaan sorga, yang dilihat bukanlah agamamu, yang dilihat identitasmu. Apakah kau anak Allah atau bukan? Haleluya. 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 Karena sorga hanya dibuat untuk Tuhan, malaikatnya, dan untuk anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, saya yakin setiap manusia kalau ditanya pasti dia pingin masuk surga. Tidak ada manusia kalau ditanya katanya pingin masuk neraka. Itu tidak ada. Ya. Semua manusia kalau ditanya pasti pingin masuk surga. Haleluya. Haleluya. Anda semua pingin masuk surga? Amin. Hanya satu cara yang harus Anda lakukan, yaitu buka hati. Terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah langkah awal. Haleluya. Setelah Anda melakukan langkah awal, selanjutnya Anda harus setia dan taat kepada
Tuhan Yesus. Ya, anak-anak kumpul ya. Ya, nanti anak-anak gampang ya kita. Kita tanya. Anak-anak situ semua. Ya, anak-anak situ dulu ya. Begitu. Ya duluan sih, Ya. Bos. Ya, jangan rame ya. Maksudnya yang nggak punya anak langsung jalan, jangan berkumpul. Jangan berkumpul ya. Tadi sampai jangan berkumpul ya. Nggak usah dikasih, yang dijual nggak usah dikasih. Sebenarnya nggak datang. Jadi harga sendiri datang lagi. Udah anak-anak kasih. Minggu depan. Bu, atau anak saya ada lebih Berjalan karena kita sudah atur sedemikian rupa semua tim-tim yang ada tetap berjalan ya, dukung layanan kami karena saya percaya ketika Anda yang mendukung gereja tanpa tembok Sri Pintu, Anda menabur di tempat yang tepat ya, karena ini bukan foto tapi ini visual. Jadi kalau foto itu mungkin bisa bohong ya. Nah, dia foto, dia bilang, wah ini pelayanan saya. Padahal itu pelayanan orang lain, foto aja. Atau kita pergi ke luar bandara ini, ada di sini, apa namanya ini ya, hutan-hutan kecil. Saya bilang aja, saya ada di Mentawai ataupun ada di Kalimantan Barat. Ya karena hutan-hutan itu sama semua dimanapun mirip ya kan. Nah, makanya ini visual, Anda menabur di tempat ya, jangan pernah merasa rugi karena kalau Anda menabur, Anda mempiutangi Tuhan, sedangkan Tuhan tidak pernah mau, dia akan kembalikan berlipat kali ganda. Oke, terima kasih buat yang sudah menabur, yang sudah mendukung selama tahun 3 bulan pelayanan tanpa pintu ya, memenangkan sekitar 1000 lebih jiwa-jiwa dari Bani Kedar Nebayot. Jadi ini mereka semua dulu ini Bani Kedar Nebayot, saudara. Ya, puji Tuhan lewat pelayanan kami mereka bisa menjadi Kristen atau pengikut Kristus. Terima kasih buat semua pelayanan ini. Saya berdoa, Tuhan Yesus terima kasih berkati mereka semua yang sudah mendukung pelayanan gereja tanpa tembok Sri Pintu. Yang belum mendukung juga Tuhan berkati di lain mereka mendukung. Kami juga saat ini berdoa untuk Israel, biar dalam perlindungan Tuhan, untuk Indonesia tetap damai, tidak ada kerusuhan dan perang. Kami berdoa ekonomi Indonesia diberkati. Terima kasih Tuhan. In Jesus name, amin.